Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Octoria Manise Marbun dari kelas reguler B dengan NIM 2203111026. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu Bapak Samsul Arif SPD MPD dan juga Ibu Lasena Syalagan SPD MPD atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan contoh laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh dan saya baca sebelumnya. Adapun judul dari penelitian tindakan kelas ini yaitu peningkatan prestasi belajar membaca dengan model pembelajaran asistensi atau assisted learning pada siswa kelas 7E Sekolah Menengah Pertama 3 Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang disusun oleh Devina Aryasari dengan NIM A310040021 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009. Adapun hal yang akan dibahas terdiri dari 5 topik pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Yang kedua, apakah peneliti cermat memilih teori sebagai landasan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dan instrumen apa yang digunakan oleh si peneliti. Yang keempat, bagaimana proses pelaksanaan tindakan penelitian kelas dalam setiap siklus. Dan yang kelima, teknik analisis data apa yang digunakan. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah penelitian tindakan kelas? Jadi berdasarkan skripsi yang sudah saya baca, yang dilakukan peneliti adalah observasi berdasarkan hasil ulangan harian terakhir siswa yang dilakukan pada kelas 7E SMP Negeri 3 Colomadu. Peneliti menyadari bahwa rata-rata nilai ulangan harian terakhir siswa kelas 7E SMP Negeri 3 Colomadu, minat membaca rendah dan prestasi yang membaca berada pada batas nilai tuntas yaitu 60. Kemudian peneliti mencari tahu penyebab dari permasalahan tersebut dengan melakukan wawancara kepada ibu guru bahasa Indonesia, yaitu Ibu Sri Romina, sehingga ditemukanlah penyebabnya ada 3, yaitu yang pertama anak kurang terbuka termasuk malu untuk bertanya, yang kedua proses pembelajaran hanya satu arah, ketiga jarang terjadi diskusi yang kondusif antar siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Jadi berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti menemukan alternatif penyelesaian masalahnya dengan menggunakan model pembelajaran asistensi atau assisted learning. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan? Ya, peneliti sudah cermat dalam memilih teori sebagai landasan. Teori yang digunakan juga bersumber pada ungkapan para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian tersebut. Intinya, teori tersebut sudah sesuai dengan fenomena atau permasalahan yang dibahas. Adapun teori yang dipaparkan yaitu mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, pengertian membaca, metode pembelajaran assisted learning, dan prestasi belajar. Peneliti juga mencantumkan beberapa penelitian yang relevan sesuai dengan penelitiannya. Penulis menjabarkan ada 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitiannya. Pertanyaan selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen apa yang digunakan oleh si peneliti. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan oleh si peneliti dalam meneliti yaitu dengan angket, observasi, dan tes. Angket digunakan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan proses pembelajaran membaca guru kelas 7E pada siklus tindakan. Yang kedua, observasi pengamatan langsung oleh peneliti tentang aktivitas dan sikap siswa pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga ada tes. Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu pratindakan maupun tiap akhir siklus. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar angket yang terlampir pada halaman 69, pedoman observasi yang terlampir pada halaman 68, dan tes berupa lembar kerja siswa yang terbagi dalam 3 siklus dan terlampir pada halaman 67. Yang selanjutnya, bagaimana proses pelaksanaan tindakan kelas dalam setiap siklus. Jadi penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus, di mana setiap siklusnya terdiri atas tahapan yang sama, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi, evaluasi, serta refleksi. Baik, siklus 1 atau pembelajaran dengan metode ceramah.
Jadi dalam pelaksanaan siklus 1 ini dilakukan pembelajaran dengan masih menggunakan metode ceramah. Adapun tahapan dalam siklus 1 ini yaitu yang pertama perencanaan. Guru atau peneliti menyiapkan materi membaca pemahaman untuk menentukan gagasan. Kemudian membuat bahan evaluasi kepada siswa dengan materi membaca pemahaman. Tahapan selanjutnya ada pelaksanaan tindakan. Guru melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ceramah dengan materi membaca pemahaman untuk menemukan gagasan. Selanjutnya meminta seorang siswa membaca di depan kelas dan teman-teman lainnya mendengarkan. Kemudian melakukan evaluasi kepada siswa dengan melakukan ulangan harian. Dan nantinya hasil ulangan harian ini akan menjadi prestasi belajar pada siklus 1. Yang ketiga ada tahapan pengamatan atau observasi. Hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung atau dalam tahap pelaksanaan tindakan, observer akan mengamati 3 komponen yaitu guru, siswa, serta situasi kelas. Tahapan yang selanjutnya ada evaluasi. Dalam evaluasi ini, kemajuan belajar siswa selama siklus 1 dengan metode ceramah daya serap yang diperoleh siswa kelas 7E adalah sebesar 74%. Tetapi secara klasikal belum tercapai ketuntasan belajar sebagaimana dikehendaki peneliti, masih ditemukan 10 anak yang nilainya belum tuntas. Dan tahapan yang terakhir ada refleksi. Jadi dalam tahap refleksi siklus 1 ini, peneliti akan mengadakan diskusi dengan guru kelas. Dan ditemukanlah hasil bahwa siswa yang mempunyai prestasi di bawah nilai 60 sejumlah 10 siswa dan yang sudah tuntas sebanyak 28 siswa. Jadi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, maka perlu diberikan metode pembelajaran yang lain atau yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu model asistensi atau assisted learning. Karena masih ada siswa yang belum tuntas, maka perlu dilaksanakan siklus kedua. Selanjutnya, siklus kedua atau pembelajaran dengan metode asistensi kelompok besar. Jadi dalam pelaksanaan siklus 2 ini dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode asistensi kelompok besar. Tahapan dalam siklus 2 ini yaitu yang pertama ada perencanaan. Dalam tahapan ini, peneliti akan memilih siswa sebagai tutor-tutor. Siswa dipilih berdasarkan nilai yang mereka peroleh dari hasil tes siklus 1. Ada 4 siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 1 siswa dengan nilai 80 dan 3 orang siswa dengan nilai 70. Mereka diminta untuk bersedia sebagai tutor atau ketua dalam setiap kelompok yang akan dibentuk. Setiap kelompok terdiri atas 9 sampai 10 siswa dan nantinya akan ada 4 kelompok yang dibentuk. Tahapan selanjutnya ada pelaksanaan tindakan. Dalam proses pembelajaran, guru akan sering menggunakan metode demonstrasi dan diskusi informasi. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, siswa diberikan kesempatan yang cukup untuk berinteraksi. Siswa yang mengalami kesulitan atau belum jelas mengenai materi yang diterangkan guru diberikan kesempatan untuk menerangkan dengan bahasa sendiri. Asisten mulai memimpin dengan membantu dalam proses pembelajaran dengan metode asisten tentang membaca pemahaman. Jadi dalam memimpin pelaksanaan ini, ketua menunjuk anggota kelompok untuk membaca secara bergantian. Jadi jika ada anak yang membacanya tidak benar, maka ketua ini akan membetulkan kesalahan yang mereka buat. Jika muncul permasalahan selama proses pembelajaran, diharapkan dapat diperhatikan dan diselesaikan oleh setiap ketua kelompok dengan diberikan kesempatan untuk diskusi. Jika satu kelompok tidak mampu menyelesaikan, maka digabung dengan kelompok lain. Namun jika masih belum terselesaikan juga, maka guru akan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tujuan akhir dari model ini adalah hilangnya kesenjangan antara guru dan siswa. Pada akhir kegiatan dilakukan penilaian atau evaluasi oleh guru kelas untuk mengetahui kemajuan prestasi membaca siswa. Yang ketiga ada pengamatan atau observasi. Jadi dalam situasi pembelajaran, penerapan model asistensi, peneliti mengamati bahwa pembelajaran membaca pemahaman, siswa yang tidak mempunyai keahlian membaca atau kurang kreatif biasanya cuma mengekor teman-temannya. Perbedaan antara siklus 2 dan siklus 1 adalah pada siklus 2, siswa lebih aktif mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Pada siklus 1, siswa lebih banyak
yang memperhatikan observer atau peneliti, sedangkan pada siklus 2, siswa lebih fokus dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, tahapan evaluasi. Dari hasil evaluasi pelaksanaan penelitian, terdapat 2 siswa yang mendapatkan nilai terendah yaitu 20 dikarenakan mereka tidak berkonsentrasi pada proses belajar mengajar pada siklus kedua. Dan tahapan terakhir yaitu refleksi. Dalam tahap refleksi ini, peneliti mengadakan diskusi dengan guru kelas. Pada siklus 2 ini masih ada siswa yang mempunyai prestasi di bawah 60 atau standar kelulusan, yaitu sebanyak 6 siswa yang belum tuntas. Jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya dengan metode klasik atau metode ceramah, siswa mengalami kenaikan prestasi belajar. Jumlah siswa yang meningkat prestasinya ada sebanyak 32 siswa. Jadi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dengan metode asistensi learning ini, maka masih perlu ditingkatkan pembimbingan secara intensif dalam bentuk pemberian bantuan baik fisik maupun motivasi. Karena masih ada siswa yang belum tuntas atau belum terselesaikan, maka masih perlu dilakukan tahap ketiga atau siklus ketiga. Tujuannya untuk lebih mengoptimalkan peran asisten atau ketua untuk memberi motivasi kepada teman atau siswa yang masih kurang atau mengalami kesulitan dalam membaca. Selanjutnya siklus ketiga atau pembelajaran dengan metode asistensi kelompok kecil. Dalam pelaksanaan siklus 3 ini dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode asistensi kelompok kecil. Adapun tahapannya yang pertama yaitu perencanaan. Berdasarkan hasil penilaian pada siklus 2, maka ditentukan bahwa penambahan asisten atau ketua menjadi sebanyak 19 siswa. Kemudian mereka akan diminta untuk mencari pasangan mereka, satu siswa, sehingga akan terbentuk menjadi 19 kelompok. Mereka akan duduk berhadapan dengan pasangannya masing-masing. Tahapan yang kedua ada pelaksanaan. Setelah melalui siklus 2 pada peneliti tindakan kelas ini, maka siklus berikutnya dilaksanakan dengan materi prinsip kegiatan menarik dalam pramuka. Pada siklus ini, kegiatan membaca dititikberatkan pada membaca pemahaman. Jadi membaca dilakukan di dalam hati. Kemudian melakukan tanya jawab dengan pasangan masing-masing mengenai isi bacaan yang telah dibaca. Kemudian mereka akan mengerjakan tes yang dibuat oleh guru dan mendiskusikan jawaban yang dibuat oleh siswa dengan teman asistennya. Tahapan yang ketiga ada pengamatan atau observasi. Peneliti dan guru kelas bersama-sama mengawasi dalam proses penerapan asistensi learning dengan memantau tiap kelompok pengamatan dilakukan oleh peneliti mulai dari pemilihan tutor atau ketua sampai dengan evaluasi akhir siswa. Jadi kerjasama antar teman sekelompok dalam mengatasi kesulitan membaca teman lainnya terasa nyata karena anak tidak merasa sungkan untuk bertanya kepada temannya sendiri. Walaupun situasi kelas terasa sedikit tidak kondusif atau ramai, tetapi komunikasi antara asisten atau ketua dengan anggota kelompok sangat komunikatif. Yang keempat ada evaluasi. Sama halnya dengan siklus 2, siklus 3 ini yang mendapatkan nilai terendah dalam pemahaman mereka masih kurang, karena pemahaman mereka masih kurang. Jika dilihat dari segi soal, siklus 3 ini lebih sulit dibandingkan siklus 1 dan siklus 2, sehingga terdapat 23 anak yang mengalami prestasi menurun, tetapi hanya 4 orang yang nilainya tidak tuntas prestasi belajarnya atau masih di bawah nilai 60. Dan tahapan yang terakhir ada refleksi. Jadi dalam tahap refleksi siklus 3 ini, peneliti mengadakan diskusi kembali dengan guru kelas. Pada siklus 3 ini, siswa yang mempunyai nilai kurang dari 60 sebanyak 4 siswa karena terbatasnya waktu yang diberikan oleh sekolah kepada peneliti, maka penelitian tidak melanjutkan dengan siklus keempat dengan alasan bahwa penelitian sudah cukup data untuk dibuat kesimpulan. Indikator penelitian sudah tercapai, yaitu siswa mampu menunjukkan letak kalimat utama dalam suatu paragraf pada teks bacaan. Dengan melihat antusiasme anak dalam membaca dengan membuktikan banyaknya siswa yang datang ke perpustakaan sekolah menunjukkan bahwa pembelajaran dengan metode asistensi learning ini mampu meningkatkan motivasi anak untuk gemar membaca. Baik, begitulah tahapan yang dilakukan dalam setiap siklus dalam penelitian yang saya jelaskan ini. Kemudian ada teknik pertanyaan berikutnya dan merupakan pertanyaan terakhir, teknik analisis data apa yang digunakan oleh si peneliti. Jadi
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana mengikuti konsep Mills dan Huberman dan Spradley, di mana aktivitas dalam analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga tuntas dan datanya jenuh. Adapun tahapannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada reduksi data. Mereduksi data berarti penulis akan merangkum, memilih hal yang penting, fokus pada tujuan, dan mencari tema dan polanya. Dalam melakukan reduksi, dapat mendiskusikan dengan teman sejawat atau orang yang dipandang ahli. Yang kedua ada sajian data atau data display. Jadi setelah data direduksi, maka dilanjutkan dengan mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun, dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel. Yang terakhir ada penarikan simpulan, verifikasi atau conclusion drawing or verification. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi bisa saja tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, setelah diteliti dapat menjadi jelas. Dapat berupa hubungan, kausal, dan interaktif, serta hipotesis atau teori. Baik, sekianlah pemaparan laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya baca. Saya sadar masih ada kekurangan dari penyampaian saya. Saya meminta maaf atas hal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.